Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman seperti biasa dengan saya Bobi Alim yang selalu tayang episode rekaman ini di hari Rabu tiap jam 1 siang. Ya, kali ini tak berlama-lama saya mau sapa narsum kita dari daerah Jawa Timur di Sidoarjo lebih tepatnya yaitu dengan Mbak Prita Yudistri. Halo, selamat datang Mbak di TFH. Malam, malam kok ya. Jujur, postingan Mbak Prita cukup menarik, agak sedikit berbeda, ya kan? Karena terlihat jelas tuh perbedaan di fotonya, kok bisa bisa begitu ya. Nah, nanti kita mau sama-sama kupas. Kalau nggak salah yang terakhir loh. Oh ya, Nah, jadi kalau nggak salah sudah KF berapa tahun, Mbak? setahun lebih dikit. Saya Setahun mulai lebih Juni. ya. Ya, Nah, itu Juni saya sama. aku jadi ingat sekarang, kenapa bisa dalam waktu setahun perbedaannya signifikan. Nah, itu. Ini kadang-kadang orang teman-teman warrior yang juga lagi menjalani KF biasanya jadi pergumulan tuh. Kan biasa kayak transformasi ini ya, metamorfosis atau kalau cerita dongeng anak kecil itu transformasi itik buruk rupa, Mbak. Jadi Ya, nah, mungkin Mbak Brita nanti bisa ceritain awalnya dari sebelum KF itu seperti apa, kemudian tahu KF-nya yang membuat Mbak pengen jalanin KF itu kenapa alasan utamanya. Nah, itu dulu. Monggo Mbak, silakan. oke. Jadi awalnya itu saya itu sesudah melahirkan anak kedua Hmm. menjadi menggendut, menggendut, menggendut gitu. Dan Hmm. udah pakai cara apa aja gitu ya, yang pakai diet yang ini itu dari yang enak sampai yang nggak enak sama Kayak sekali. kayaknya itu Eh, jadi momok setiap ibu hamil ya. Kayaknya. betul, betul. Sampai gini, kadang tuh saya gini, kebetulan ayah saya itu dokter. Jadi saya tanya, Hmm. papi, kenapa ya aku ini udah menyusui, udah segala macam, kenapa kok apa namanya aku nggak kurus gitu kayak orang-orang itu kan pada kurus-kurus gitu kan. Kok aku jadi Oh, gendut, kok malah gendut gitu kan. Nah, gitu. nah itu juga nggak terjawab gitu. Sampai akhirnya saya itu ikut slimming center. Itu Astaga. karena suami saya ya, maksudnya atas izin dia gitu, dia yang coba yang ini gitu. Dan itu Hmm. luar biasa, itu mahal banget, udah nggak usah dicoba. Saya juga nyesel kemarin-kemarin kenapa waktu itu kok nggak ketemu KF duluan gitu. Karena itu bisa Eh, puluhan sampai ratusan juta gitu ya. Jadi saya Astaga. tuh sekarang ini kalau orang bilang, oh kalau KF itu kan mahal, makanannya gini gitu. Astaga, karena mereka belum pernah aja ngalamin yang kayak saya alamin gitu. Itu bener-bener nyesel banget, bener. Aku pikir aku sampai bilang sama suamiku, seandainya udah ketemu KF dulu-dulu itu duitnya bisa buat beli rumah kali gitu daripada Ah. buat cleaning. Dan memang betul akan kecil gitu ya, tapi perlahan besar juga gitu. Kalau nah Hmm. yang saya alamin di KF ini benar-benar stabil gitu. Maksudnya ya Oh. naik nggak terlalu banyak, turun juga nggak terlalu banyak. Maksudnya juga nggak yang kayak kemarin-kemarin akhirnya kembali lagi ke awal gitu, ke asal gitu. Emang paling besar Itu berapa sih, Mbak? Paling berat? 68 lebih, hampir 69. Tingginya? Saya 160, tapi memang Oh. eh, teman-teman saya sih nggak bilangnya sih saya nggak mungkin 68, paling 58-an gitu sih bilangnya ya. Mungkin karena saya Oh. juga bingung kok beratnya berat, tapi kalau teman-teman saya sih nggak terlalu gendut gitu ya. Mungkin yang berat dosanya kali ya. Jadi nggak jadi Kacau berat gitu juga. timbangannya. Tadi aku pikir udah bakal timbangan mau dibanting nih cerita. Oke. Gitu. Nah, Nah, terus? lalu yang ada juga ketika ikut slimming center itu, ketika saya pernah sampai berat di 57, itu wajah Ah. saya yang tirus banget. Malah saya pikir kalau di foto tuh jadi kayak waria gini ya wajahnya ya gitu. Nah, Astaga. anehnya di Ah. KF ini saya pernah yang kemarin Ramadan itu sampai berat 49. Itu nggak Wah. kayak gitu. Jadi masih ada pipinya gitu. Aneh kan? Makanya ini ajaib Oh. banget ini. Nggak ngerti ya gimana gitu. Nah, tapi awalnya juga kenapa waktu itu akhirnya bisa mengenal KF itu karena ada, kebetulan saya punya klien
itu cerita mengenai KF gitu. Jadi dia waktu itu dia ikut 3 bulan lalu dia hamil gitu. Karena dia udah lama banget nggak hamil terus jadi hamil gitu. Nah, Oke. nah, terus saya di-invite lah. Jadi saya tuh sebenarnya member KF udah lama gitu, tapi baru Ah, jalannya itu Juni kemarin. Nah, saya oke. di-invite udah lihat-lihat, udah masih ragu-ragu, masih mikir gini itu, ya masih ke slimming center itu tadi ya. Nah, terus akhirnya sampai di waktu kan masuk 2020 tuh masuk COVID ya. Nah, waktu itu akhirnya kan karena masuk COVID, saya udah berhenti itu ke slimming center gitu. Dan suami saya udah Betul. bilang, ah nggak usah diet-diet lah, apa namanya, kalau gendut itu bisa dikurusin, tapi kalau mati nggak bisa dihidupin gitu. Kalau suami saya Sebenarnya bilangnya gitu. sebenarnya bahasa lain suaminya udah teriak tuh. Udah cuma. Iya kali ya, iya kali. Terus habis itu tapi kok semakin menggendut gitu kan. Nah, kebetulan waktu April 2020 April 2021 itu saya sama suami saya ke Turki gitu. Padahal di sana tuh banyak jalan gitu. Kita banyak jalan kan. Aku pikir udah makannya agak nggak usah terlalu. Tapi memang saya udah nggak makan nasi ya. Dan saya nggak makan nasi itu mulai 2018 itu karena saya kalau setiap kali makan nasi itu perutnya sembah. Oh, oke. Dan ke belakang. Jadi saya memang stop makan nasi gitu. Ya, tapi saya tetap masih Oh. makan yang lain, roti masih makan, mie masih makan. Lalu ketemu, udah lama nggak makan mie juga, tapi ketika di Turki itu ketemu namanya mie lehmen ya, mie Uighur, itu enak banget. Jadi akhirnya pulang dari Turki itu, justru naiklah 3 kilo, udah bagus-bagus, 54, 55 gitu, jadi 58. Akhirnya lebaran bablas. Nah, waktu foto keluarga itu, ya itu foto saya tuh yang tua banget itu. Nah, itu foto keluarga, kok wajahku nggak sehat gini ya. Nah, Iya, padahal iya. di keluarga saya itu, ibu saya itu meninggal karena kanker payudara. Kakak Oh, ibu saya oke. itu meninggal karena kanker serviks. Nah, Astaga. waktu itu dokter yang handling mami saya Ah, itu udah bilang, Mbak, kamu itu punya ibu yang kanker, jadi kamu resiko 2 kali lipat lebih daripada orang-orang yang enggak, gitu. Jadi akhirnya udah cek dulu. Nah, waktu itu dicek, alhamdulillah sih sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi itu kan jadi brainstorming ya buat saya ya. Iya, iya, iya. Nah, padahal dia bilang, udah Mbak, perbaiki pola makan. Tapi dia nggak ngomong pola makan yang seperti apa, nggak cerita juga. Jadi kan bingung kan. Nah, tapi tuh waktu itu di foto itu saya kok gini ya, wajahku ini kok nggak sehat apa segala macam. Akhirnya waktu itu saya buka lagi Facebook, ada ketofastosis, saya baca-baca protokolnya. Oh, kira-kira bisa lah ya. Oke, saya siap-siapin dulu, kayak misalnya garam Himalaya, cuka apel, lalu sama imunator honey waktu itu. Jadi udah disiap-siapin, udah mulai start cek gula darah, lalu start KF. Nah, Oke, sebentar. Aku pause dulu di situ. Oke. Yang perlu diperjelas nih. Kenapa pada saat berarti yang cerita temennya itu yang kliennya sudah terlupakan ya? Karena kan dari situ kan sudah silent reader, nggak terlalu mantau, ya kan? Nah, kenapa pada saat melihat foto yang lama, foto keluarga, terus teringat kata-kata dokter itu tadi, ya kan, resiko dan segala macam, kok dilala yang dilihat pertama grupnya KF kok bisa? Nah, ya itu nggak ngerti gitu ya. Jadi waktu itu memang sebenarnya apa ya? Ya waktu itu setelah waktu lihat foto itu kok nggak sehat ya. Wah, jangan-jangan ini kan jadi benar-benar jadi brainstorming kan Iya. pola makan. Lalu saya cari-cari karena gini, saya udah pernah DEBM ya. Udah. Dan memang benar turun 5 kilo tapi naik lagi. Naik lagi. Balik lagi. Ya. Oke. Pernah diet mayo. Aduh, saya bilang gini, ini gimana orang nggak kurus, memang nggak bisa dimakan makanannya. Nggak ada yang bisa dimakan. Nggak bisa, ini nggak layak makan, istilahnya begitu. Oke. Lalu saya pernah itu ke slimming center ya, dari slimming center itu hanya boleh makan yang direbus aja. Lalu memang benar, sama dia dikasih obatnya itu suntikan di perut ya. Setiap pagi satu, selama 20 hari itu benar-benar nggak lemes, nggak pusing, nggak gemeter, nggak apa, memang benar.
Tapi kan menderita ya, nggak enak ya. Udah gitu Hmm. bayarnya udah mahal, makanannya kita nggak enak. Masih harus tetap ngempet-ngempet gitu ya, maksudnya menahan diri supaya Menahan. nggak pengen gitu loh. Gitu. Hmm. Nah, Hmm. kalau saya itu soalnya kan tipenya gini, saya mau coba dulu, siapa tahu berhasil. Kalau misalnya Oke. nggak berhasil, ya udah nggak usah diulangin lagi gitu kan. Oh, Nah, oke. Oke ya. nah saya Oke, dulu paham. dulu ini ya gitu. Jadi dan kalau misalnya kan ini bukan keahlian saya, jadi Hmm. saya ngikut aja dulu gitu. Apa yang di situ, kalau sesuai dengan protokolnya begitu ya begitu. Hmm. Nah, ketika saya, nah ya entah bagaimana, ketika saya udah lihat wajah saya ini nggak beres, wah ini saya kayaknya something nih gitu kan. Nah itu waktu buka Facebook ada grup keluar lagi itu Ketofastosis. ada mungkin yang nulis Hmm. ya di situ grup Hmm. apa di ketofastosis. Lalu saya oh ya coba sih saya coba lihat-lihat lagi. Saya ini nggak tahu gimana tiba-tiba ya tergerak aja untuk kayaknya perlu worth it deh dicoba. Nanti kalau ternyata nggak berhasil ya sudah kita lupakan aja kan gitu. Iya, iya. Jadi memang udah kayak ngeklik aja ya, flow-nya itu loh ya. Iya. Cuman Hmm. gini, kalau saya kan, kalau saya misalnya saya udah memutuskan untuk oke, saya jalanin gitu ya. Saya coba Hmm. kalau di situ protokolnya misalkan nih, coba dulu 1 bulan gitu. Gimana reaksi 1 bulan? Nah kalau saya nggak, saya gini, coba 2 bulan deh, jangan 1 bulan kayak gitu. Pengen pengen ngerti Hmm. saya apa nih gitu. Ya Hmm. memang waktu awal memang menderita juga sih waktu itu karena sempat sakau gula kan. Ah. Karena dulu tuh gini, aku tuh nggak bisa minum teh yang nggak ada gulanya. Minum teh aja harus ada Ah. gulanya gitu kan. Artinya kan Ah. penyuka manis ya. Ah, 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 Nah, ah, ah. gitu. Jadi yang sempet sako gula minggu kedua sampai minggu ketiga kalau nggak salah Hmm. itu yang namanya tidur itu selalu mimpi makan cake, makan es krim, makan yang sampai bangun tuh masih kecap-kecap gitu. Jadi masih ada feelingnya manisnya itu sampai kayak Per- gitu. Pernah pernah mimpi ke Turki lagi nggak makan mie lebar? Enggak, enggak, enggak sih kalau itu enggak. Kalau makan yang asin yang gurih-gurih enggak. Tapi yang manis-manis Hmm. ya, gitu kan. Nah, Ah, oke, oke. sesudah itu apa namanya karena apa namanya apa tes yang ya kayak gitu kan itu kan juga menderita ya kan apa Hmm. namanya menahan diri kan. Iya. Tapi aku udahlah coba dulu. Tapi Hmm. ternyata kalau diakui efeknya Sako itu hanya 2 minggu aja. Setelah itu Hmm. justru lihat itu udah nggak kepengen. Jadi Hmm. udah kayak apa ya kalau aku bilang ke anak-anakku tuh ya kayak ini bukan buat bunda, ini bukan makanannya bunda, ini kayak kalau kita lihat makanan kucing deh gitu kan berarti ini bukan buat aku gitu. Jadi udah yang begitu di kepala itu. Makanya itu Hmm. eh, alhamdulillah saya sih nggak pernah juga kepikir coba cheating apa segala macam sih enggak gitu karena juga setelah dalam perjalanan itu saya ketemu juga kok ternyata ada yang bikin cake enak, ada yang Hmm. bikin roti luar biasa lebih enak dari yang karbo, ada yang bikin abon bisa juga enak gitu. Jadi Hmm. nggak ada masalah gitu sebenarnya gitu. Kalau sekarang kalau masalah mahal atau enggaknya itu kan tergantung pilihan ya. Sama Hmm. kayak kita Hmm. makan di warteg atau mau makan di restoran. Nah, itu kan Hmm. kan kembali lagi ke Iya, masing-masing gitu. betul, 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 betul. Iya, gitu. Wah, keren. Berarti awalnya yang katanya cuma suruh coba 1 bulan, mungkin karena baca, kemudian akhirnya enggak lah, jangan sebulan, 2 bulan aja sekalian ya kan. Iya, iya, Ya, biar biar puas ibaratnya nyobainnya biar puas, nguji cobanya iya, biar puas iya, gitu kan. itu. Lah, tapi ternyata dalam perjalanannya yang ngalamin juga menderita karena sakau kan, sakau gula Betul, dan segala betul. macam. Tapi cuma 2 minggu dan gak lama setelah itu ya sama kayak dulu bisa lepas nasi ya kan, waktu waktu makan Iya, nasi sebah ya udah dilepas aja dilepas. ya Iya, kan. iya, iya. Ya sama, ini begitu nggak sakau lagi ya nggak ada keinginan untuk minum yang manis-manis ya sudah. Betul. Malah sekarang saya tuh kalau minum kopi kalau pakai gula malah nggak enak. Aneh kan Sam ya, saya juga ajaib loh KF malah ini. aneh. Benar, ajaib banget loh KF ini.
Oke. Nah, dulu riwayatnya apa tuh? Selain memang ada obes dan juga ada trauma, apa ini, cancer gitu kan? Nah, jadi saya itu punya masalah di tulang punggung. Jadi ada cracking di lumbal Hmm. keempat dan lumbal ketiga kalau nggak salah. Oh, ada cracking ya, Mbak? Ya, jadi crackingnya itu karena dulu saya ini kan hobi naik gunung, bawa Oh, beban gitu kan, oh, waktu oh, zaman mahasiswa. oh, duh. Nah, itu. Nah, Kecil-kecil gini cabai rawit. PA, nggak kecil sih, pecinta baru alam. baru mengecil. Aduh. Nah, setelah lulus itu udah nggak lakukan kegiatan itu, udah nggak pernah latihan, nggak apa. Nah, itu Ha-ha. justru ternyata dokternya itu bilang ini yang justru yang membuat tulangnya jadi rapuh. Gitu. Jadi nggak ada yang menutri. Oh. Nutrisinya tuh ternyata gerak seperti itu. Ah, Hmm. oke, Nah, oke. jadi saya itu dulu terus kalau sholat itu saya nggak bisa duduk miring. Di akhir sholat itu kan ada tahiyat Iya, duduk miring ya. iya, iya, Itu saya nggak betul. bisa karena gendut. Jadi goleng saya kalau duduk miring. Kan kan Oh. nggak lucu ya kalau di tempat. Heeh, Jadi heeh, itu heeh. itu yang saya rasakan tuh itu. Nah, yang kedua itu tadi yang berkaitan dengan tulang punggung saya itu justru setelah ini saya tuh nggak pernah sama sekali. Justru gini ya, dulu tuh karena ada cracking ini sampai 2 kali cracking di lumbal yang berbeda, itu dokternya udah bilang kamu 1 kali lagi udah kamu udah nggak ada lagi loh, ini jatah cracking lagi. Cracking masuk HNP, dia bilang gitu. Terus gimana dok? Udah nggak pakai angkat-angkat, nggak pakai gendong-gendong, nggak pakai tarik-tarik, udah nggak boleh. Bolehnya cuma dorong aja, lalu kalau ngambil barang nggak boleh bungkuk, harus ngambilnya Jongkok. pakai metode cantik gitu ya, jadi ala-ala Oh, model gitu, nggak iya, boleh. iya, Jadi iya. kakinya harus ditekuk gitu, nggak boleh Hmm, punggungnya yang ditekuk. Jadi hmm, tas pun nggak boleh yang berat, hmm. harus handbag kecil misalnya kayak gitu. Jadi pokoknya banyak banget. Malah ada dokter juga yang menyarankan rilis kegiatannya sampai dengan 70%. Jadi tinggal 30% aja. Aku mikir, aku ini kan kerja di belakang meja, pakai komputer, nggak ngapa-ngapain. Terus apa yang dirilis lagi gitu loh? Apa yang mau di skip gitu? Mau olahraga juga udah enggak kan? Nah makanya itu akhirnya ya terus gimana gitu. Nah Oke, oke. akhirnya akhirnya ya kan bingung juga ya kalau gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan KF ini itu benar-benar yang nggak ada masalah gitu. Bulan Nggak ada pernah. keberapa baru Mbak Prita menyadarinya? Saya menyadari itu udah 6 bulan. Ketika udah jalan 6 bulan. Kan Sudah waktu jalan. 6 bulan itu kan udah lost 10 kilo lebih. Oh, 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 oh. Nah, udah Berarti lost sekarang 10 di kilo lebih. posisi 50 atau berapa? Sekarang 52. 50, 52. 52, 53 ya. 52, 53. Terus Hmm. bulan ke-6 atau setelah 6 bulan ber-KF, rasa sakit dari crackingnya hilang. Nggak ada, udah enggak. Nggak Jadi ada. gini, cracking itu rasa sakit di cracking itu kan memang sudah nggak ada ketika udah waktu itu ada kayak operasi kecil gitu ya. Jadi dimasukin Hmm. kayak cairan gitu untuk Oke, oke. nambel crackingnya Iya, gitu. iya. Nah itu dokternya udah bilang, tapi ini tidak selamanya loh, dia bilang gitu. Hmm, Tapi dia hmm, juga hmm. nggak bilang, kamu kalau semakin gendut semakin nggak bilang gitu juga. Nah, Hmm, jadi hmm, hmm, mungkin dia hmm. juga nggak tahu ya. Tetapi dulu waktu saya masih gendut itu kadang-kadang ketika saya jalannya terlalu buru-buru gitu ya, itu Hmm, salah gerakan itu kerasa teng gitu. Nah, hmm. atau misalnya ngangkat kaki ketika wudhu itu juga langsung kadang-kadang kerasa gitu. Hmm, Atau hmm. ngangkat barang yang nggak terlalu berat, mungkin cuma 2 kilo gitu udah kerasa gitu. Aduh, Kerasa. ada something gitu di punggung. Nah, Hmm. semenjak loss yang sekian kilo dan udah bisa duduk miring juga waktu sholat, Hmm, itu hmm, udah hmm. sudah nggak ada problem itu lagi. Wih. Gitu. Pas ngerasain gak ada lagi gitu, apa yang kepikir ya Mbak ya langsung loh, kemana nih sakit? Enggak juga gitu. Cuman gini, yang jelas selama KF ya saya nggak minta ya. Selama KF itu suami saya COVID apa saya enggak gitu. Padahal kan saya tidur bareng sama Ah, dia. Saya oh, ini kan makanya kan saya pikir oh ya benar kan hostnya virus itu gula kan. Nah, kalau iya, aku kan memang iya, udah tidak enggak tidak mentolerir gula gitu. iya, iya, Sebenarnya gini, kenapa kok tidak mentolerir gula ya? Karena
aku pernah kolaps gitu, kemasukan nggak sengaja gitu. Jadi aku udah nggak pengen lagi gitu, terulang lagi gitu. Jadi Emang alarmku itu kemasukan apa Mbak nggak bentuknya? lagi gitu. Ini telur puyuh, sate telur Heeh. puyuh itu loh. Oh, Aku sate telur pikir, nah, puyuh. aku Heeh. pikir itu kan kulitnya coklat ya. Aku Iya. pikir kan cuma di luar aja nggak sampai masuk lah, nggak sampai meresap Oh, gitu. oh oke. Yang kayak Nah, kayak dipindang gitu ya? iya betul. Padahal yang aku makan itu yang nggak yang hitam gitu enggak, masih yang ini paling nggak terlalu banyak lah. Aku pikir begitu waktu itu. Hmm. Oh ini Hmm. hewani juga gitu aku Hmm. pikir. Hmm. 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 Nah ketika aku makan, biasanya biasanya telur puyuh tuh aku makan 20 40 itu nggak ada masalah gitu. Tapi ini kenapa kok cuman itu berapa ya? Waktu itu ada berapa tusuk gitu, 4 tusuk gitu ya. Itu tiba-tiba Langsung. tuh semua. Langsung loh, itu Hmm. mualnya Hmm. langsung. Hmm. Semuanya Hmm. langsung. Udah aku stop. Aku Hmm. stop makan, 2 jam kemudian tuh pening. Pening Hmm. yang Hmm. keliengan sampai sempet dari duduk bangun itu yang jatuh gitu. Kayak pingsan, tapi masih Astaga. sadar. Nah, setelah itu aku 2 hari tidur terus. Kan kalau di KF kan pokoknya kalau nggak enak badan banyakin tidur kan gitu kan, dan itu Iya berlaku betul. banget gitu, berlaku banget buat aku. Jadi udah nggak obat, udah nggak, kadang vitamin vitamin juga enggak, paling teh hijau kan. Jadi Ya. udah enggak, banyakin tidur. Nah itu seminggu masih kehilangan nafsu makan, tapi Hmm. dipaksa, aku maksa makan juga, akhirnya Hmm. membaik. Hmm. Nah semenjak itu udah aku bener-bener yang hati-hati gitu. Dan Hmm. orang-orang di sekitarku, anakku, suamiku pun paham gitu. Jadi enjoy aja Hmm. kita. Kadang-kadang ini aku icipin dulu pun, aku icipin. Misalnya gitu kan. Ah ini manis ini, kayaknya ini ada gulanya. Jangan, jangan, jangan. Ah, Pilih yang lain aja. jadi punya Gitu. juru icip pribadi. Iya. Tapi suami sama anak-anak belum KF nih ceritanya. Enggak. Jadi kalau anak-anak tuh Oh. gini, bilangnya ke aku gini, Bunda ini kan diet ya. Kenapa ya makannya kok enak-enak gitu ya? Makanya kamu KF biar bisa makan kayak gini, gitu kan? Soalnya kalau kamu masih makan nasi, makanya malah justru bahaya kalau makan lama-lama kayak gini. Karena aku bilang gitu. Oh iya deh, nanti aja deh. Kalau suamiku dia bilang gini, dia itu lucu. Dia tuh tahu perubahanku, dan Ah, dia ngerasain, dia melihat aku udah nggak pernah sakit, ya bisa dibilang nggak pernah sakit lagi ah, sejak ah, KF. ah, ah, Karena dulu gini loh, aku tuh dulu mudah banget flu. Bayangin ya, orang bersin jarak 2 meter, itu besoknya kena. aku demam. Besoknya kena. Dan itu ini beneran, ini serius, dan itu beberapa kali terjadi. Jadi itu kan Astaga. luar biasa rapuhnya aku gitu ya. Iya. Itu sekarang udah enggak. Nah makanya dia tuh sering kali kalau ada temannya sakit, oh kamu KF aja kayak istriku Oh, gini-gini. Padahal dia enggak, padahal dia enggak. Kalau aku tanya kan, loh kamu sendiri kok enggak KF loh? Aku belum move on dari nasi pecel katanya. nasi pecel. Ya sudahlah. Ada pasaknya di nasi pecel ternyata. Ya ya Aduh. itu. Dipikir alasannya yang rada dramatis atau gimana. Ya elah nasi pecel. Belum move on. Dia belum move on dari nasi pecel katanya. Tapi mah gebu-gebu jadi duta besar. Oke lah. Iya benar. Ya, oke lah. Aduh, akhirnya terjawab juga ya teman-teman. Jadi seru nih sama Mbak Prita. Jadi ternyata beliau ada gejala awal HNP yaitu berupa cracking ya. Mungkin Sudah benar dua ya. kali di lokasi berbeda dan ya sudah sempat mengalami tindakan medis, ya kan. Ada juga ketahanan tubuh yang nggak begitu bagus, jadi mudah mudah demam, mudah ini. Nah itu semua ya boleh dibilang sudah hilang, ya kan. Jadi sekarang kerinduan untuk sholat secara kusuk udah terpenuhi nih, ya kan? Iya. Waduh, ini luar biasa. Nah, yang terakhir, ternyata setelah setahun, begitu udah lihat foto yang terbaru, amazed lagi dong, Mbak, jadinya. Betul. Karena gini ya, aku tuh paling males treatment badan. Nah, Jadi body lotion punya, tapi itu bisa bertahun-tahun karena nggak dipakai, gitu ya. apa ini karena karakter dulunya pecinta alam ini? Biasanya begitu sih. Ya mungkin ke bawah itu kali ya. Nah, tapi sekarang ini, dan
Dan paling males kan kalau ke salon gitu karena kan lama gitu ya. Nah, Hmm. yang sekarang ini aku alamin itu bener-bener yang kulit itu yang rasanya memang bener. Jadi awalnya sih terus terang ya, saya itu terinspirasi sama Mbak Prasasti Nawangwulan, ya kan? Oke. Ya, dari yang segede itu ya. Oh, Tapi kan dengan waktu itu usia 47 gitu kan, wih, kok hmm. masih kayak 25, 27 gitu kan. Ais. Aduh, keren gitu kan, ya kan. Terus setelah ngobrol sama Mbak Wulan itu dia juga cerita bahwa dia juga bukan orang yang suka treatment wajah segala macam dan Hmm, aku hmm, pikir wah ini berarti bisa jadi nih brainstorming buat aku karena aku juga bukan orang yang suka begitu-begitu hmm, gitu kan. Jadi aku tuh hmm, pengennya tuh hmm. dulu dah kulitku itu sensitif. Dulu aku kalau lihat temanku bisa pakai Viva gitu, happy banget dia cuma 3.000 dia gitu loh. Kayaknya tuh gitu. Pengen yang kayak gitu. Happy banget bisa pakai yang 3.000 pakai apa segala macam gitu. Nah, aku juga pengen gitu. Nah, sekarang ini malah aku happy gitu. Aku nggak usah pakai apa-apa juga nggak masalah gitu. Jadi apa ya? Pakai dia kalau ditanya pakai krim apa? Seadanya apa aja ada. Kadang-kadang kalau nggak ada ya udah VCO aja. Kalau kayaknya pengen agak lembab udah VCO dikasih pakai gitu. Itu Paling tuh bikin orang-orang yang bahagia banget. paling paling orang-orang yang cium aromanya kok ada kelapa di mana sih? Iya, iya mungkin. Aduh, jadi ini bisa jadi jawaban buat teman-teman wanita ya. Jadi biasanya kan stereotipnya itu kalau mau kulit bagus ya harus rajin-rajin merawat ya kan. Dan biasanya image-nya kan tahu sendiri kosmetik ya kan. Aku sendiri ndak ahli di situ. Aku aja masih belajar sama istriku. Body lotion, body wash, aduh pusing. Iya, Belum lagi SPF apa ya. jenis-jenisnya. Gak pernah aku salah beli mbak SPF-nya ternyata yang rendah. Memang murah sih. kan Oh, kalau cowok kan wajar cari yang murah. Ya dapatnya SPF yang kecil katanya nggak mempan ini. iya. Jadi teman-teman wanita di luar sana warrior khususnya. Nah ini sudah ada Mbak Prita. Boleh dibilang ini muridnya Mbak Wulan, Prasasti Nawangwulan ya kan. Sama-sama bukan hobi treatment, tapi teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa penampilannya ya. Dan bisa dibuktikan dibandingkan waktu postingan Mbak Prita di FB ya kan. Yang dulu masih foto keluarga ya kan. Terus sekarang ya bisa dilihat sendiri ya. Seru. Jadi aku bisa bilang, Mbak Prita pun bisa bilang, jargon harus merawat diri ya belum tentu benar, ya kan? Ya buktikan aja lewat ikhtiar KF gitu. Asal sanggup. sebenarnya kan justru jauh lebih mudah loh sebenarnya. Cuman Hmm. ya memang kan nggak tahu ya karena gini, aku tuh punya adik yang beratnya 135-an gitu. Mungkin lebih. Astaga. Cowok ya. Oh cowok, oke. Aku udah berkali-kali gini. Ketika aku kok makan sayur, aku bilang, tahu nggak sih paus itu makan plankton juga gede. Sapi makan rumput juga gede, gajah juga gede. Tapi coba lihat, singa yang di National Geographic ya, jangan yang di Kebun Binatang, itu nggak ada yang gendut. Karena dia nggak makan rumput dia. Saya bilang gitu sama adik saya itu. Tapi selalu maksudnya, tapi ya kan, tapi makannya daging ini mahal apa segala macam. Aduh, Aduh. enggak. Padahal itu banyak pilihan sebenarnya ya itu kalau mau aja gitu. Iya sih. Biasanya Ya. kalau belum jalanin memang terkesannya mahal. Jadi biasanya aku saranin kamu merasa mahal. Ayo, tak ajarin. Ayo kita hunting all you can eat. Selesai. Iya, Gak bakalan rugi. Selesai. Habis itu juga nggak bisa iya, makan banyak lagi. iya Biasanya benar, gitu. benar. Awal-awal aja. Biasanya yang bisa makan banyak. Aku dulu sama istri juga bisa makan banyak awal-awal itu. Bisa satu dari kita aja bisa 25 sampai 30 ya kan. Hmm. Tapi sekarang udah turun, paling maksimal 15. Itu pun juga sudah Hmm. rasanya, aduh penuh banget. Udah Betul dah. banget, betul, betul, betul ya. Iya, Iya. ya kan. Kalau yang Hmm. irisannya tebel malah cuma 10 maksimal udah Iya, sesekali iya. aja kita paling makan all you can eat ya soalnya
ya nggak ekonomis jadinya. Kecuali Iya, kalau memang betul. lapor berat, ya boleh. Tapi ini Iya, berguna juga buat teman-teman di luar sana yang mengalami galau, misalnya takut mahal, ya udah cari all you can eat aja. Sekarang sudah menjamur kok. Mau dari yang Jepang, Korea, Brazilian, semua ada. Tinggal di malah sekarang dan disodorin loh. ya dan ternyata sebenarnya nggak sulit juga gitu. Maksudnya gini, di sebenarnya di mana aja, kemana aja gitu ya. Mm-mm. Katakan nggak usah bawa-bawa apa-apa gitu. Itu Mm. kita sebenarnya bisa kok. Misalnya apa namanya ya, misalnya kalau ayam gitu ya, ya udah Mm. cari yang ada tepungnya kan. Mm. Atau ya udah lele goreng kan pasti ada Mm. juga kan. Nah, kayak Mm. gitu-gitu sih sebenarnya nggak sulit sih sebenarnya, cuman kan kadang-kadang kita tuh drama ya. Dulu aku juga gitu. Mungkin malah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tuh masih kebiasaan kalau kita mau pergi, kayak misalnya aku kalau hiking tiap pekan itu tetap masih bawa makananku, perintilanku yang banyak itu sebenarnya. Nah, akhirnya nggak kemakan semua juga gitu. Iya, Balik lagi ke kulkas. udah kebiasaan ya. Iya, itu drama sendiri. Gitu. Nah, ini lanjut nih, Mbak Prita. Ya, Walaupun cuma 1 tahun baru menjalani KF-nya, ya kan? ya. Tapi mungkin Mbak Prita bisa share dari yang tadi udah cerita ya. Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan, boleh yang sifatnya positif atau negatif, ya kan? Selama menjalani KF-nya, up and down-nya. Nah, mungkin ada nggak, Pak? Gini, kalau yang kalau misalnya down untuk meninggalkan KF nggak pernah, terus terang nggak Hmm, gitu. hmm, Karena hmm. alhamdulillah aku itu memang suka makanannya yang ada di KF itu aku suka gitu kan, kulit, terus apa ya, pokoknya yang berlemak-lemak itu aku suka gitu kan. Jadi kalau Oh, oke. apa makan buntut itu yang ada tulang-tulang yang Ah, putih-putihnya itu aku oh, suka kayak sumsum gitu-gitu. Jadi ya. sebenarnya sebenarnya aku melihatnya nggak ada tidak ada alasanku, sebenarnya aku sendiri juga tidak menemukan alasan kenapa aku harus tidak KF lagi sebenarnya gitu. Hmm, hmm, Karena hmm, yang di semua yang di KF itu ada gitu. Mau tinggal gini aja, kita ke supermarket, kita cari apa? Mayones, kita cek nutrition facts-nya. hmm, Selama itu karbonnya 0, gulanya 0, kan masih bisa kita konsumsi. It's hmm, okay gitu hmm, kan. hmm, Tapi hmm, kalau misalnya udah mulai, oh kita cari merek yang lain yang berbeda. Ya kan sebenarnya tinggal pemilihan itu aja kan. Oh, tapi kalau hmm. yang 0 ini harganya mahal. Ya udah kalau gitu ya nggak usah beli. Kalau saya sih gampang aja ya. Ada duit dibeli enggak ya nggak usah gitu yang lainnya gitu loh. Terus kayak ceker gitu, aku juga suka. Hmm, Kepala ayam itu juga suka, kan itu juga nggak terlalu mahal ya kalau cuma hmm, sekilonya betul, tuh cuma berapa kan. Nah betul, kayak gitu. betul Jadi banget. sekarang kalau misalnya oke, di awal misalnya, tapi kalau nggak dikasih gula kok kurang ya manisnya, ya Eh, udah dikasih, akan ada diabetes sedikit misalnya gitu, tapi kan perlu dirilis pelan-pelan untuk bisa dilepaskan gitu kan. hmm, Ya hmm, hmm. sebenarnya nggak ada alasan sih, kalau saya sih memang yang paling ekstrim ngalamin itu ya itu sempat makan telur puyuh Puyuh apa yang pindang itu, yang sampai sampai puyuh sampai bener-bener seminggu seminggu itu. rest. Iya seminggu nggak doyan makan, sampai bingung Gitu ini ya. gimana nih caranya supaya tetap bisa masuk gitu. Ya cuman itu aja sih, selebihnya sih happy aja gitu. Kayak misalnya kalau kan saya tiap pekan itu hiking tuh, mungkin kok Bobby tahu ya, HES Hmm, ya. hmm, hmm. Nah, kan aku ikut HES tuh. Nah, Oh, oke, nanti oke. di finish kan udah ada tuh tendanya, ada yang bawa gorengan, Oh, oh, ada ini, oh, ada oh, kue oh, bener, merah, ada segala bener, macam bener, kan. bener. Ya udah, aku tinggal ambil teh tanpa gula atau kopi tanpa gula. Nah, Hmm. selesai gitu. Karena makanan di situ juga sebenarnya nggak menarik juga buat aku loh ya, karena ya mungkin aku udah di kepalaku sudah terbentuk sesuatu kan, jadi aku memang selalu bawa bekalku sendiri gitu. Sebenarnya begitu, Hmm. makanya sih ya sebenarnya bukan sombong ya, cuman kadang-kadang aku mikir kalau orang baru 4 hari, baru seminggu, baru 10 hari itu belum belum masuk gitu. Maksudnya gini, kalau memang mau coba tahan dulu lah, paling nggak sebulan 2 bulan dulu gitu. Setelahnya itu akan bener-bener nggak ada masalah gitu. Nah justru aku yang heran kalau ada orang dia bisa
gas rem, gas rem, gas rem, apa nggak menderita ya kan? Kolaps, kolaps lagi. Kalau aku loh ya, aku membayangkan yang terjadi di aku gitu loh. Kok jadi aku udah nggak, penderitaanku yang waktu itu aja udah, itu bener-bener udah jadi trauma ya buat aku. Jadi aku Iya, udah iya, nggak iya. mau gitu. Beneran loh ya, ini nggak ada gulanya loh ya. Jadi saya kalau ngomong, kalau misalnya beli pun saya bilang saya alergi gula, saya gitu. Karena memang efeknya itu kan kayak orang alergi kan, Skandal gitu. telur puyuh. Iya benar benar. Kacau. Udah ampun itu kan. Aduh, aduh lucu, seru. Tapi aku bisa lihat ya, teman-teman juga bisa lihat bahwa cara berpikir Mbak Prita ini easy going banget, ya kan? Nggak mau pusing, ya kan? Iya Ya kalau betul. kalau nggak bisa ya nggak usah, ya kan? Kalau nggak sanggup ya jangan. Kalau nggak bisa beli ya sudah, cari yang lain. Gitu. Jadi nggak mau pusing. Makanya nggak heran kan, 1 tahun aja udah glowing. Masya Allah, alhamdulillah. Loh iya bener. Aku selalu bilang kadang-kadang orang itu banyak banyak warrior itu tergoda ingin cepet. Nah, jadi lupa kadang-kadang karena pingin instan atau mindsetnya sudah terbiasa instan, jadinya semua cara kalau belum menghasilkan jadi ada nggak sabar. Hmm. Nah, itu Iya, loh. iya. Akhirnya sebenarnya pernah nih ada yang sampai kejadian dia sudah merasakan banyak manfaat, tapi karena dia fokus di satu hal yang belum beres, itu jadi kayak rasanya, wah ini kok masih belum beres sih, KF ku kok Hmm. masih biasa-biasa, wah itu kadang-kadang aku kalau ketemu yang kayak gitu dan itu sering ya, aku selalu bilang, coba mbak, atau coba mas, review apa manfaat yang sudah didapat. Coba diingat-ingat dulu seperti apa, baru dari situ pelan-pelan. Itu pun kadang-kadang lagi cerita manfaatnya terus ya, iya mas tapi ini loh belum beres-beres ini loh. Berusaha balik lagi ke situ. Iya. Padahal kalau menurut aku KF ini instan loh kalau dalam hal losing itu Lah. ya. Aku pernah tanya sama Mas Tio malah, Mas kok cepet banget ya, nggak apa-apa apa ya? Gitu loh, sampai karena gini, 1 bulan pertama itu aku lost 5 kilo. 1 bulan kedua lost 5 kilo lagi. Nah, setelah itu baru lossnya perlahan. Nah, Stabil waktu itu kan, betul. Mas Tio bilang sih mungkin mungkin airnya kali ya gitu. Mungkin airnya Hmm, banyak, tapi hmm, aku pikir ya hmm. juga. Cuman waktu itu aku sempat pikir gini, apa nggak apa-apa ya? Kok cepet banget ya ini lossnya ya? Malah aku pikirnya tuh gitu loh. Wah, aku sempat khawatir gitu. yang merasa kecepatan khawatir. Yang nggak selesai-selesai khawatir juga. Jadi gimana ini? Yang lucu itu malah anakku yang gede, yang SMA itu Hmm, ya. Kalau jalan hmm. sama aku tuh sekarang gini, Bunda jangan gandeng-gandeng aku deh. Itu nurunin selling pointku, katanya gitu. Loh, maksudnya nurunin dari poin aku. Katanya gitu. Terus udah nggak apa-apa deh, aku lebih rela kalau papa, Bunda gandeng papa deh, biar biar aja meskipun kelihatan kayak papa gandeng istri mudanya gitu Oh, ngomongnya. aduh. Wah, ternyata anaknya juga bisa melihat perbedaan budaya. Iya benar Muda, benar. keren. Tapi betul loh, teman-teman ya. Ini bisa dilihat dari gaya Mbak Prita cerita, ya kan. Sadar nggak bahwa kalau kita justru tidak banyak berharap, ya kan, itu justru kita malah dapat secara lebih cepat, relatif lebih cepat. Kalau nggak salah aku waktu itu di episode sebelumnya dengan Mbak siapa ya, Mbak Nisda kalau nggak salah. Itu dia juga baru 7 bulan dan karena sering ngobrol sama aku sering ajarin dia, Mbak, jangan jangan punya banyak target. Karena kebetulan dia memang orangnya sistematis, terencana, ya kan. Kalau kalau sudah jalanin ini langsung tuh kebayang targetnya kira-kira hasilnya berapa lama kayak gini segala macam ya kan. Terus parameter pengukurnya seperti apa. Kalau belum itu dievaluasi apa yang salah. Waduh, aku langsung kebayangin cara berpikirnya tuh. Waduh, rumit juga loh ini ya. Stresnya seperti apa ya kan.
Kalau ibaratnya CCTV itu CCTV-nya matanya 2 kali melotot mantau gitu. Progresnya udah bener belum gitu kan. Tapi begitu dia belajar let it go, ya kan? Karena kebetulan dia dibantu lewat apa ini ada satu satu kegiatan spiritual tafakur kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia diajari di situ rilis ya kan, benar-benar ngelepas target, benar-benar berserah arti berserah yang sesungguhnya, ikhlas yang sesungguhnya. Wah, di situ dia baru bisa rilis. Dan saat dia rilis, itu kecepatan kecepatan ininya recovery metabolismenya itu jauh lebih cepat. Serius, jauh lebih cepat. Sadar nggak sadar kalau kita takut, hal yang sederhana aja, kita kaget, kita dikejutkan aja tensi terpengaruh. Bayangkan kalau itu terpelihara karena kita melihara ketakutan misalnya. Tensi kita, denyut jantung kita selalu relatif tinggi sampai kita nggak sadar. Gitu. Iya kan, kita sudah terbiasa. Kebetulan almarhum kakak saya di atas saya 4 bersaudara, saya paling akhir. Di atas saya itu selisih 5 tahun. Itu meninggal di usia cukup masih muda, ya kan. Jadi awalnya dari hipertensi, yang kemudian jadi gagal ginjal. Ya. Gagal ginjalnya sih nggak lama, karena sudah memburuk dan segala macam, ya sudah berangkat. Tapi yang menarik, hipertensinya itu pernah kondisi tensi 200 itu masih bisa nyetir. Bayangin, saking sudah terbiasanya itu. Tensi 200 masih bisa nyetir mobil. Kayak gimana? Nah, oh ya satu lagi tuh Bobby. Bapakku itu meskipun dia dokter, dia itu diabetes. Dan keluarganya itu karena bapakku ini 10 bersaudara. Dan sekarang ini ketika mereka sudah beranjak senja ya usianya, om-omku, tante-tanteku itu, mereka tuh banyak banget yang hampir semua diabetes. Bahkan ada juga adanya papiku yang harus sempat jarinya diamputasi kayak gitu-gitu. Astaga, sampai sudah amputasi. Untungnya kalau bapakku ini kan karena dia dokter dan dia tertib ya, walaupun harus insulin ya, jadi suntik insulin untuk mempertahankan ininya kan, tapi kan berarti makannya harus pas, harus nggak boleh drop, harus seperti itu ya. Itu pun kalau sekarang aku bilang papi ini loh, papi coba ketofastosis gitu ya, itu juga alah umurku karek piro sih gitu ya, selalu jawabannya begitu. Jadi udah malas mungkin meninggalkan zona nyamannya atau kebiasaannya. Tapi juga begitu, bapakku melihat aku itu juga dia bilang sama adikku, iku loh melok iku loh kayak aku iku loh gitu. jadi sebenarnya orang-orang di sekitarku itu melihat perubahan dan perbedaannya tuh iya, mereka cuma ya itu tadi nggak ngerti ya, ada yang ya kayak suamiku tuh nggak bisa move on dari nasi pecel. Kalau dia bilang perutmu loh mas gendut, aku treadmill gitu. Udah percaya aku, kamu treadmill berapa lama? Aku lo kasih treadmillan sampai perutku. Aku sampai bilang gitu, tapi ya Woles. Ya. Tapi memang ya, tadi juga barusan ada yang telepon pagi tadi tanya ya kan, Mas, ini gimana ya? Kebetulan orang terdekatnya, pasangannya ya kan, terdeteksi diabetes karena gula darahnya sudah tinggi banget ya kan. Tapi sayangnya karena mindsetnya itu masih seputar gizi seimbang, jadi kurang percaya ya kan. Padahal suaminya yang telepon ini, yang perhatian ini sudah menunjukkan buktinya, ya kan. Jadi aku ya bilang, susah mas, memang kita terbatas hanya bisa memberitahu, ya kan. Cuman pastikan mas juga jangan sampai ikut stres karena gemes. Maksudnya kepikiran, ya kan. Karena aku dulu pernah punya menti ya kan, yang aku bimbing, enggak turun-turun GDP-nya ya kan, terus kadang-kadang suka badannya sakit-sakit, terutama bagian pundak gitu kan.
Terus kadang-kadang dadanya juga rasa nyeri sesekali gitu kan. GDP-nya juga di kisaran 90-an, aku udah tahu ini pasti stres, cuman belum ketahuan aja. Tak gali. Satu dari kerjaan. Kebetulan dia memang workaholic, jadi ada Hmm. idealisme di situ. Jadi Hmm. idealismenya aku udah bilang Mas turunin ya kan. Kita boleh aja idealisme, tapi kita harus bisa menerima ya kan. Ya kerjaan pasti nggak bisa ideal. Hmm. Jangan dijadikan itu jadi beban ke diri sendiri terus sampai ke bawah pulang ya kan. Nah, itu yang dia juga oh iya benar juga. Tapi masih belum tuh, masih belum Hmm. tuntas. Rupanya aku baru tahu setelah dia ngomong ada berapa kali itu cerita saudaranya atau keluarganya yang lain. Rupanya dia itu mengutarakan sering gemes. Jadi dia Hmm. tuh sering cerita tentang KF, sering jelasin, tapi yang dijelasin nggak jalan-jalanin. Akhirnya gemes-gemes sendiri gitu ibaratnya. Itu cuman jelasin loh Mas. Kalau Iya, aku coba dibully, jelasin. aku dibully loh sama Dibully ya, teman-temanku tuh Mas. sampai Tapi aku dibully. tenang aja sih, karena aku merasa Lah, nyaman-nyaman aja gitu kan. Jadi mereka aku anggap ya orang kalau nggak cukup ilmu kan ya nggak tahu ya. Kayak aku dulu juga asik. aku nggak tahu ya. Ya udah mau diapain gitu loh. Ya. Walaupun kita dan kan kayak misalnya gini, dia temanku tuh nggak berani makan kuning telur. Aku Nah, bilang loh itu yang enak loh justru. Kenapa eh, kok nggak ini? Oh nanti kolesterol gini-gini. Lalu dia bilang oh enggak telur naik kok nggak suwe ku kayak gitu-gitu kan. Jadi gitu kan. Terus kalau misalnya kita makan kemana gitu kan, aku mesti tanya kan, ini ada eh, gulanya nggak masaknya kan gitu kan. eh. Nah itu udah ramai itu jadi bullying itu di satu ini ya satu geng gitu ya. Tapi ya kalau aku sih enjoy aja Mas, aku udah pikir udahlah biar Iya, aja kan iya kalau masing-masing kalau Mas. Ya, kalau kita yang diserang memang rasanya kita masih bisa cuekin ya kan, karena ini pilihan kita. Tapi iya, kadang-kadang kalau orang terdekat nih, itu baru iya ujiannya tuh di betul. situ, Iya. itu kan. Jadi kadang-kadang ada ada di situ ya, apalagi kalau sudah ngeluh sakit, tapi begitu ya udah nyoba KF-nya dikit aja nyoba gitu kan. Begitu agak enakan, balik lagi. Nah kalau nggak kalau suamiku ini Aduh. memang dia udah bilang kan dia aku nggak bisa Hmm. aku kalau nggak makan nasi pecel gitu aku nggak bisa karena dia tuh orang Madiun Mas. Madiun kan Iya, terkenal nasi pecelnya ya. iya. Nah, tapi dia beberapa kali dia ikut makan makanan ketoku gitu. Makan Heeh, kayak misalnya aku pernah pesen roll tart gitu kan. Enak iya. ya, ya enak lah. Apa yang Heeh, nggak enak sih? Kalau walaupun yang di karbo juga ono sing nggak enak, ini juga ada yang enak juga gitu. Atau heeh, aku pernah pesen roti ya, itu heeh, enak banget rotinya itu. Walaupun heeh, baru keluar dari lemari es, itu tetap bisa dimakan dan enak gitu. Dia juga bilang, kok bisa ya ini ya? Padahal kalau misalnya kita beli di luar itu yang merek Belanda ya itu itu kan keras loh itu kalau keras. sudah dimasukin lemari es. Iya makanya kan ajaib kan sebenarnya. Makanya kenapa nggak mau KF? Itu kadang-kadang tuh gini, kalau nggak KF makanya jangan banyak-banyak. Aku gitu aja. Dikemesin akhirnya, diancam. Udah kehabisan senjata. Ya memang gitu. Aku kadang-kadang juga ngalamin kok. Dulu itu ngalamin. Sekarang aku udah ikhlasin, udah terserah. Kadang-kadang Iya malah sih sekarang diingetin. juga udah terserah. Diingetin waktu waktu pertemuan keluarga gitu, misalnya ada yang karena aku sudah terkenal kan, maksudnya eh, ini orangnya keto nih, keto keto beneran Hmm. nih ya kan. Terus kalau ada yang misalnya istriku gitu, kadang-kadang dia kepingin cheating gitu kan. Terus aku disebut itu, hati-hati loh, ada itu. Aku bilang itu urusan istriku sendiri, udah aku nggak mau ngurusin, tanggung jawab sendiri aku. Nah, Jadi tapi kalau kalau di eh, keluarga suamiku itu malah mereka loh apa kayak ngejagain gitu ya kan hmm, dia ini nanti makannya apa telur rebus aja ya atau apa ya digoreng ayam atau apa ini iya, goreng ayamnya nggak pakai gula loh bumbunya udah nggak pakai gula jadi mereka tuh udah terkenal jadi udah iya, ya malah lebih enjoy gitu iya sebenarnya sih.
Oke, penutup Mbak Prita. Nggak sadar kita udah hampir 1 jam, nggak terasa. Iya, Kak. Pertanyaan penutup, menurut Mbak Prita nih, sudah 1 tahun jalanin KF, dan aku yakin sih dari gaya bahasa tubuhnya sih pasti akan terus, ya kan, kalau bisa seumur hidup, ya kan, karena banyak manfaat. Sudah ngalamin cukup sekali skandal telur puyuh, sudah cukup sekali, nggak akan lagi lah, kayaknya nggak bakalan ada apa ini, drama lagi yang bisa membuat down. Jadi Mbak Prita bisa tutup, kasih closing statement. Menurut Mbak Prita, KF ini bermanfaat nggak sih buat Mbak Prita? Jadi gini, kalau dari saya ya, ini sangat bermanfaat karena gini, membuat saya itu jadi lebih bersyukur lagi gitu. Jadi Hmm. entah bagaimana tuh saya jadi merasa bahwa oh kelak gitu ketika saya di akhirat, ketika Allah tanya sama saya, itu saya bisa menjawab bahwa saya sudah Hmm. memakai dan menjaga tubuh pinjaman ini dengan baik. Itu Hmm. itu benar-benar yang buat saya itu mengena banget gitu kan. Alhamdulillah banget saya ketemu KF sehingga itu yang bikin saya nggak mau gitu karena kalau misalnya saya masukin gula, saya masukin karbo atau ada kue tart apa segala macam itu kan yang ada di kepala saya itu adalah saya meracuni tubuhku dan Hmm. itu aku berarti kan merusak apa yang dipinjamkan kepadaku gitu kan. Jadi sekarang ini Hmm. Hmm. aku justru merasa sangat bersyukur aku kelak bisa menjawab bahwa dan mengembalikan bahwa aku menggunakan dengan baik sampai waktunya berakhir gitu. Karena aku juga melihat proses ibuku yang Hmm. kanker itu bukan Hmm. berarti tidak menderita dan kesakitan gitu kan. Hmm. Dan aku kalau umur itu udah ada yang menentukan, udah pasti ada. Kita Hmm. semua lagi nunggu kan. Tapi bagaimana kita sampai di batas selesai itu dengan bahagia dan dengan tanpa merasa kesakitan. Sehingga kelak ketika ditanya itu bisa menjawab bahwa memang aku sudah menjaga gitu, aku sudah bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan kepada. Keren. Berarti tidak cuma pasrah dengan keadaan ya. Ya, sudah umurku segini, wajar Oh dong. iya, iya. Sekarang bisa dengan percaya diri bilang, "Nggak, walaupun sudah secara angka umur aku sudah lansia, tapi aku masih bisa seperti yang Betul. muda." Aduh, aja gitu. Iya. Keren. Thank you, Mbak Prita ya. Terima kasih kalian. Iya, sama-sama. Aku juga yang berterima kasih Mbak Prita mau berbagi, sharing kisahnya ber-KF, walaupun cuma setahun, tapi sangat menginspirasi, ya. Glowingnya, caranya, apa ini, easy going-nya, ya kan. Nggak mau pusing, ya kan. Ya, tetap ada gemesnya juga, ada sisi emosionalnya, tapi terlihat kok, ya kan, bahwa ini loh tipe warrior KF, ya kan, seorang warrior, ya kan, yang punya caranya, punya kompleksitas dan cara mengelola masalahnya yang cakep gitu. Keren. Makasih Mbak Prita Terima ya, kasih. Terima moga-moga kita bisa ketemu lagi ya. kasih. Oke, teman-teman, nggak terasa ya waktunya sudah mencapai 1 jam. Seperti biasa kita dibatasi oleh waktu, kalau tidak, waduh, 2 jam rasanya juga nggak cukup. Kita ngobrol dengan warrior dari seluruh Nusantara, akan ada banyak cerita perjalanan mereka ber-KF yang unik-unik, dan juga tips-tips dan sharing-sharing mereka yang bisa menginspirasi. Stay tune selalu di channel ini, dan jangan lupa selalu bersemangat untuk tetap berikhtiar sehat. Apapun ikhtiarmu, KF tetap setia menanti. Karena KF terbuka untuk siapapun. Oke, salam sehat dan dadah!